Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku. Semoga hari ini hari yang cerah dan mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang suara demokrasi, ya, dalam konteks PAI yaitu jujur, ya, dalam konteks PAI yaitu jujur. Oke, sebelum kita mulai materi ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anakku, untuk kali ini kita akan mempelajari materi suara demokrasi. Nah, siapa yang tidak hadir sebutkan absensi terlebih dahulu. Ya. Siapa yang sakit? Rizka Rahmawati, terus Neneng Kania. Kenapa Neneng Kania? Sakit. Terus Anas, ya, Anas apa? Oh, sakit. Ya, mudah-mudahan berarti ada yang sakit 3 orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Ya. Materi kali ini adalah suara demokrasi, kita adalah P5, ya. Tujuannya yang pertama adalah supaya kalian tahu makna dari sifat jujur dan tahu aplikasi atau implementasi dari sikap jujur. Ya, karena dengan demokrasi itu mengutarakan suara dari masing-masing individu. Jadi dari suara individu ini pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, dengan suara demokrasi tetap kita harus legowo, ya. Nah, dalam konteks materi suara demokrasi, ya, dalam pendidikan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran baik. Nah, untuk selanjutnya kita lihat materi ini, ya. Nah, selanjutnya. Dalam prinsip demokrasi dalam ajaran Islam, yang pertama adalah musyawarah, yang kedua adalah kehadiran,
demokrasi. Ya. Nah, di mana setiap suara dihargai dan dipertimbangkan. Nah, yang kedua keadilan. Ada keadilan. Penting dalam Islam yang mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa memandang status sosial, ras, atau agama. Ya, terima kasih tepuk tangan. Nah, terus penghargaan hak individu. Ya, silakan. Islam menghormati hak individu termasuk kebebasan pendapat, berkeyakinan, dan menjalankan ibadah. Ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan individu. Nah, jadi itulah yang ini. Pertama adalah musyawarah, keadilan, lalu yang dia 3 poin tadi. Satu pertama musyawarah, keadilan, penghargaan. Nah, terkaitan demokrasi dan ajaran Islam dalam PAI, materi PAI yang menekankan nilai-nilai Islam seperti musyawarah, keadilan, persamaan dapat menggunakan menambah nilai-nilai demokrasi. Nah, pembelajaran PAI ya. Nah, itu. Jadi dalam demokrasi, dalam Islam itu harus jujur. Apa itu jujur? Berkata sebenarnya. Iya, jujur adalah perkataan yang sebenarnya. Ya, perkataan yang sebenarnya. Nah, bagaimana di dalam hadis kan ada ayatul munafiqina salasun idza hadasa kadzaba, ya. Jadi jangan kita menjadi orang munafik ketika bisa contoh dalam pemilihan bercerita ini ke A mah begini, ke calon A, ke calon B begini, seolah seperti mendukung, padahal justru mengambil keuntungan supaya apanya, uangnya itu tetap terima atau diberi sogokan 50.000. Pokoknya mah harus pilih A, 100.000 harus pilih B. Nah, maka bagi orang yang beriman itu tidak boleh menerima sogokan, termasuk terhadap orang golongan orang-orang munafik. Ya. Nah, maka dalam demokrasi ini kita harus menghindari hal seperti itu. Kita harus melihat, ya, jujur, ya, sidik, amanah, tabligh, patonah, ya, jujur dalam segala hal. Oke, jadi insya Allah orang yang jujur itu dikasih Tuhan, ya, dikasih Allah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW, ya, Rasulullah juga mengajarkan untuk kita untuk berjujur, sampaikanlah, ya, perkataan yang baik, ya, seperti itu. Ya. Nih. Nah, kesimpulan dari wujud pendidikan Islam dalam demokrasi adalah adanya kesetaraan, tidak membeda-bedakan mana kaya, mana miskin, kulit hitam, putih, warna kulit tidak dibedakan dalam Islam. Ya, pendek, jangkung, busekal, bisa tidak membeda-bedakan dalam Islam itu. Yang membedakan hanyalah hawa nafsu. Yang membedakan adalah hawa nafsu. Sehingga dalam Islam semuanya rata di pandangan Allah. Yang membedakan adalah nilai ketakwaannya. Tidak melihat laki-laki atau perempuan. Oke. Nah, ada yang bertanya? Tidak ada? Ya, sudah mengerti? Ya, sekarang untuk P5-nya adalah tentang kita adalah apa? Pemilihan OSIS, ya, pemilihan OSIS. Maka siapkan alat-alat oleh kalian. Silakan dibawa alat-alatnya, dibuat, ya, tinggal dibuat ya alat-alatnya. Silakan.
Ya, dibuat alatnya. Nih, Bapak bagikan ininya. Ya, brosurnya. Tahu nanti. Ya, silakan. Lihatnya kertasnya kayak ya. Ya. Oke. Ya. Nah, untuk membuat apa? Ya. Ketiga. Ya. Ya. Oke. Pembuatan ini ya. Oke. Buat saya. Silakan. Oke. Nah, bakal dikerjakan dengan bicara dengan cara bikin suara cara itu. Pembagian dia kertas suara, bagian bikin suara beda-beda. Julian ya? Ini ambil lu bagian beres dia. Kameramen lu bagian ini dia. Dan bagian ini itu kan cerita ini data. Nah ini dia. Dingin banget. Nah, jangan dulu sop ya. Sop. Saya nonton sholat. Itu yang ini jadi buat yang dipoto. Nah, antri dulu, duduk dulu. Nah. Nah. Oke, langsung kasih itu. Enggak itu tampi. Langsung ke sini. Tunggu dulu. Iya, tunggu jangan dulu ini rusuh. Oke. Ya anak-anak, dari hasil pemilihan, ya hasil dari pemilihan ternyata dimenangkan oleh saudari siapa, Rahmat dan Audila.
Ya, calon 4 calon yang dimenangkan oleh Rahmi, Noviati dan Audia. Ya. Semoga kemenangan ini mendapat berkah dan amanah dalam menjabat ketua OSIS kemenangan. Oke. Yang ada kesimpulan dari materi kelima ini adalah tentang kejujuran, menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran. Sangatlah penting membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, ya, toleran dan bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip demokrasi dalam keseharian. Semoga kita selalu bersama-sama walaupun berbeda pendapat, ya. Jangan menjadi benci karena perbedaan pendapat. Oke, terima kasih. Semua sekali lagi silakan ditutup dengan